Hai Tribuners, senang sekali saya Injelita Karo dapat berjumpa dalam program Tribun Podcast. Tribun Podcast kali ini kita membahas tema kita yaitu eksistensi PLC Sulut melahirkan generasi berprestasi. Nah, kira-kira seperti apa ya Tribuners pembahasan kita kali ini? Saya sudah kedatangan narasumber kita, seorang anak muda yang tentunya dalam memimpin PLC Sulut ini. Langsung saja kita sapa Joshua Leo sebagai Ketua Umum PLC Sulut. Halo Joshua, apa kabar? Selamat siang. Halo Kak, apa kabar? Selamat siang. Baik, luar biasa. Oke, Joshua, untuk membahas tema kita kali ini tentang eksistensi PLC Sulut melahirkan generasi berprestasi ini tentunya ya, pasti Kak mau tanya dulu nih sama Joshua, kesibukan Joshua akhir-akhir ini tuh ngapain aja sih? Oh, sekarang sih lagi sebagai mahasiswa semester 7 di Jogja, dan juga kesibukannya itu Pelsis. Pelsis ya, Tentang ya. Pelsis dan juga sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, wah, Iya. masih muda sudah pegang PLC Sulut ya, PLC Sulut, dan Iya. sementara juga menempuh pendidikan di salah satu universitas Di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Wow, Yogyakarta. Nah, Tribuners, kali ini kita akan langsung saja tanya kepada Joshua nih tentang melahirkan generasi berprestasi lewat pelayanan siswa Sulut ini seperti apa sih Joshua? Jadi melahirkan generasi berprestasi lewat Pelsi Sulut ini, tentu Pelsi Sulut menyiapkan program-program dan juga kegiatan-kegiatan yang dimana konsentrasinya itu untuk mendorong generasi muda Kristen, yang lebih utama itu siswa-siswi Kristen yang ada di Sulawesi Utara, agar supaya bisa membangun intelektualitasnya, selain itu ada spiritualitasnya, dan juga membangun jaringan. Jadi itu yang menjadi konsentrasi dari Pelsi Sulut ini. Itu untuk siswa-siswi sendiri SMP, SMA? Pelsi Sulut sekarang melayani teman-teman dari SMP dan SMA. Wow, luar biasa ya. Jadi Ya. PLC Sulut ini kurang lebih sudah berapa lama itu ada di Sulawesi Utara nih? Pelsi Sulut berdiri di tahun 2000. Jadi sekarang sudah 22 tahun. 22 tahun. Iya. Nah, kalau dari Joshua sendiri menjadi bagian dari PLC Sulut ini sudah berapa lama? Kalau saya jadi bagian dari Pelsis itu sejak tahun 2013. 2013. Ya, di situ kegiatan pertama saya mengikuti Pelsis lewat ada namanya Diklat Kepemimpinan Siswa Kristen yang diselenggarakan oleh Pelsis di tahun 2013 waktu itu. Bahkan sampai sekarang sudah menjadi ketua PLC Sulut ya, ya, ya. Joshua, luar biasa. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi dasar dan juga tujuan, tentunya misi juga karakteristik pola PLC Sulut ini? Jadi di Pelsis Sulut ini basicnya itu kan organisasi pelayanan. Jadi yang menjadi misi atau menjadi karakteristik itu dari teman-teman yaitu merangkul seluruh generasi siswa-siswi Kristen yang ada di Sulawesi Utara. Karena kita ketahui bersama di Sulawesi Utara ini banyak denominasi gereja. Banyak denominasi gereja dan juga akhirnya remaja-remaja ini ada semacam dinding begitu, ada sekat begitu. Jadi akhirnya Pelsi Sulut ingin membangun sebuah komunitas yang dimana selain siswa-siswi Kristen ini bergaul di remaja denominasinya masing-masing, tetapi sekarang di Pelsi Sulut mereka bisa berbaur, menyatu begitu. Karena ini dianggap perlu, bagaimanapun juga kita hidup lewat background yang banyak atau beragam begitu. Dan juga pastinya siswa-siswi ini juga kan karakternya yang berbeda-beda ya. Iya, betul. Nah, itu bagaimana? Kalau dari Joshua sendiri bagaimana untuk melihat Pelsis dalam pelayanan siswa ini ketika karakter-karakter mereka yang berbeda dalam membentuknya itu seperti apa? Ya, tentu karena teman-teman kan biasanya dalam masa pertumbuhan ya Kak.
kadang-kadang masih labil, Iya. kadang-kadang Apalagi yang penasaran. SMP SMP Ya, ya. SMP SMA itu kadang-kadang penasaran akan sesuatu, sekalipun itu sesuatu yang mungkin kurang baik atau hal-hal yang negatif. Nah, di sini Pelsis berperan agar memberikan wawasan, agar menjadi sahabat bagi mereka, agar supaya mereka diarahkan gitu, Kak. Karena eh, menurut kami keluarga atau gereja pun itu tidak cukup. Jadi harus ada komunitas. Nah, jadi Pelsis fokusnya itu untuk membantu mengarahkan teman-teman SMP, SMA dan juga membina mereka secara mental, kepribadian dan intelektual begitu. Wow. Memang itu sangat harus sekali karena anak-anak muda yang seperti Joshua bilang harus ada bimbingan ya, karena Ya, apalagi di zamannya sekarang ini ya, ya, pergaulan-pergaulan yang bebas ya bisa jadi betul. merusak karakter seseorang Seseorang. atau juga mental. Dan Ya, dengan adanya Pelsi Sulut ini membantu untuk anak-anak siswa-siswi dalam berkarya mungkin, dan juga ya, iman mereka, ketakwaan mereka kepada Tuhan dan ya juga betul. terhadap sesama ya. Nah, kalau dari Joshua sendiri ya, ketika membangun Pelsi Sulut ini juga untuk anak-anak, bahkan karakter-karakter mereka, apa sih kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan Pelsi Sulut ini? Jadi tiap tahunnya itu kita memiliki bermacam kegiatan, beragam kegiatan. Yang pertama ada Diklat Kepemimpinan Siswa Kristen. Nah, yang di sini teman-teman itu mengikuti materi, ada kegiatan outbound dan ada kegiatan praise and worship, beribadah sama-sama di situ. Itu selama 3 hari 2 malam. Itu yang menjadi program Pelsis untuk melahirkan generasi atau meregenerasi begitu. Dan selanjutnya setelah dari Diklat, teman-teman diharapkan untuk mengikuti training of trainers. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti Diklat, di sini mereka menjadi pelatih untuk generasi yang baru. Jadi konsepnya seperti Diklat, tapi di sini peserta Diklat menjadi pelatih. Gitu. Terus ada juga program Pelsis yang sudah dimulai sejak tahun 2009, yaitu program pemilihan siswa Kristen berprestasi. Yang dimana teman-teman siswa-siswi menjadi role model atau dalam mengikuti pemilihan ini begitu. Wow, jadi itu beberapa program ya, kegiatan-kegiatan yang ada di Pelsi Sulut. Nah, mungkin tadi Joshua juga sudah menceritakan bagaimana program-program Pelsi Sulut, dan mungkin ada syarat-syarat ketentuannya ketika mau ikut program salah satu yang ada di Pelsi Sulut ini. Untuk siswa-siswi mungkin yang berprestasi, apakah ada syarat-syarat ketentuan? Untuk mengikuti Diklat dan TOT, pastinya teman-teman harus menjadi siswa aktif. Dan itu dari kelas 7, kalau untuk SMP ada kelas 7 sampai kelas 9, dan untuk SMA ada kelas 10 sampai kelas 12. Nah, tidak ada, kalau untuk ikut Diklat, TOT, yang pasti berbicara tentang komitmen pelayanan. Jadi nggak ada tuntutan-tuntutan yang berlebihan untuk mengikuti Diklat dan TOT. Yang pasti dia siswa aktif dan juga ada komitmen dalam pelayanan. Nah, kalau untuk SKB, karena ini konsepnya pemilihan, jadi pasti ada syarat-syarat dan ketentuan. Semisalnya ada pengalaman berorganisasi, ada pengalaman pengalaman mengikuti lomba, baik itu debat, pidato bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, itu menjadi syarat juga bagi teman-teman karena di sini mereka akan dibentuk menjadi role model begitu, atau panutan bagi siswa-siswi Kristen begitu. Wow, itu yang SKB ya? Ya, itu untuk siswa Kristen berprestasi. Kalau yang lagi berjalannya ini SKB?
Ya, sekarang pemilihan SKB tahun 2022 lagi berjalan. Oke. Nah, kalau untuk pemilihan SKB ini dia tahapannya sampai berapa tahap itu, Joshua? Jadi kita mulai di ada tahap tes tertulis, ada tahap wawancara, setelah itu ada prakarantina, di situ ada tes psikotes, dan setelah itu ada tahap roadshow. Nanti teman-teman grand finalis SKB setelah lolos dari tahap sebelumnya akan melaksanakan roadshow ke sekolah-sekolah, gitu. Jadi diperkenalkan di sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Utara. Selanjutnya ada talent show. Di situ teman-teman menampilkan talenta-talenta yang mereka punya, ya betul. Terus berakhir di sebelumnya itu ada juga ini karantina sebelum grand final. Jadi berakhirnya di grand final nanti malam puncaknya. Kalau karantina itu berapa lama? Karantina nanti 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Ya. Jadi ini SKB sementara dilakukan siswa-siswi SMP dan SMA. SMP dan SMA. Oke, SMP dan SMA. Nah, sekarang sudah berapa peserta itu yang ikut? Sekarang di tahap ini ada sekitar 80 peserta. Ada sekitar 80 peserta yang nantinya akan terseleksi menjadi sisa 50. 50 peserta. Nah, 50 ini yang menjadi grand finalis siswa Kristen berprestasi. Wow. Gitu. Nah, kalau siswa Kristen berprestasi ini, apa sih yang dilihat untuk calon siswa-siswi Kristen berprestasi ini? Yang menjadi penilaian utama bagi calon grand finalis siswa Kristen berprestasi ini yang pasti adalah tentang intelektualnya, intelektualitasnya, karena ini kan ciri dari seorang siswa, yang dimana pasti basicnya itu harus memiliki intelektualitas yang mumpuni. Lalu kedua, berbicara tentang attitude atau kepribadian. Dan yang ketiga, bagaimana siswa ini atau peserta ini membangun spiritualitasnya atau hubungannya dengan Tuhan. Ya, begitu Kak. Wow, jadi memang luar biasa ya untuk PLC Sulut ini ya, untuk membangun karakter-karakter siswa-siswi di zaman sekarang ini. Apalagi ada karantina juga, pembekalan untuk siswa-siswi ini. Jadi itu siswa-siswi diikuti untuk yang laki-laki dan juga perempuan. Ya. Nah, kalau untuk SKB ini sendiri yang SMP, SMA terpisah atau digabung sama-sama? Ya, jadi ada 4 kategori. Ada putra SMP, ada putri SMP, ada putra SMA sama putri SMA gitu. Wow, luar biasa. Nah, itu yang menjadi program-program yang diterapkan ya untuk program-program PLC Sulawesi Utara yang saat ini sementara berjalan. Nah, untuk dari Joshua sendiri dengan adanya program-program yang mungkin sementara berlangsung ini, apa sih harapan dari seorang Joshua, Leo? Harapannya itu ketika teman-teman menjadi siswa Kristen berprestasi atau sudah menempuh diklat, TOT, itu yang pasti menjadi teladan. Menjadi teladan bagi sesama teman mereka, keluarga mungkin, dan masyarakat yang luas. Itu harapan yang atau output yang diinginkan oleh Pelsis lewat program-program ini, karena tantangan itu semakin banyak dari generasi ke generasi, tantangannya semakin banyak, belum lagi globalisasi yang membuat mungkin bisa saja teman-teman siswa-siswi Kristen kehilangan identitas sebagai anak-anak Tuhan. Nah, jadi di sini kami Pelsis ingin teman-teman itu memiliki intelektualitas yang baik, memiliki kepribadian yang baik, tetapi juga bagaimana dia membangun spiritualitas ini bersama Tuhan. 3 poin ini yang menjadi output yang diharapkan oleh
program-program ini. Oke. Kalau dari Joshua sendiri melihat Pelsis ini ya, pelayanan siswa sulut ini seperti apa? Dari antusias mereka ketika mengikuti program-program yang ada atau ketika mereka mengikuti Pelsis ini, kira-kira dari tanggapan Joshua melihat Pelsis sulut ini seperti apa? Dari tahun ke tahun, Iya. ketika saya melayani di Pelsis dan juga melihat sudah ada beberapa generasi yang saya amati atau lihat, antusiasnya sangat tinggi. Dan bagaimanapun juga mereka memiliki ambisi, memiliki cita-cita, ada yang ingin membanggakan keluarga, ada yang ingin menjadi orang hebat, ada yang pokoknya banyak cita-cita yang diharapkan oleh teman-teman siswa-siswi. Nah, di situ bisa dilihat bahwa wah, ternyata kegiatan seperti ini sangat-sangat dibutuhkan, atau suatu hal yang fundamental begitu, suatu hal yang mendasar, karena itu tadi respon-responnya mereka ingin melayani Tuhan, mereka ingin membangun jaringan, mereka ingin membangun pribadi yang lebih baik. Nah, semangat-semangat ini yang membuat kami, teman-teman pengurus Pelsis Sulut, bersemangat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Jadi jadi refleksi lah begitu. Jadi melihat semangat mereka itu juga membuat kita semangat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Wow, itu ya luar biasa ya. Jadi itu yang terutama karena yang seperti Joshua bilang tadi ya, dari antusias mereka siswa-siswi dengan adanya ini, ketakwaan mereka dalam mengikuti pelayanan siswa. Apalagi ya biasanya anak-anak muda atau anak-anak remaja pikiran mereka masih suka main-main ya. Tapi di sini mereka beberapa dari mereka memilih untuk mengikuti Pelsis ya. Dengan adanya Pelsis Sulawesi Utara ini tentunya membangun karakter pribadi siswa-siswi yang menjadi lebih baik. Nah, tentunya ya bagi Joshua mungkin ada sesuatu yang kendala-kendala seperti Joshua bilang juga, pastinya dalam membangun karakter atau membentuk Pelsis Sulut ini pasti ada kendala-kendala. Nah, kira-kira apa sih yang selalu membuat seorang Joshua Leo ini teguh atau yakin ya untuk mengembangkan keberadaan Pelsis Sulut ini? Bagi saya yakin percaya itu untuk membangun generasi itu harus dituntun. Jadi tidak sekedar langsung muncul begitu sebuah generasi, tapi itu dibangun atau generasi itu digembleng. Nah, bagaimanapun juga kita menginginkan masa depan itu yang lebih baik. Nah, jadi ketika kita mampu membangun generasi, ketika kita berhasil membangun generasi itu, ada kesenangan tersendiri. Bagaimanapun juga kita sebagai manusia harus mengaktualisasikan diri. Itu jadi kebutuhan manusia. Bagaimana dia aktualisasikan diri dia. Jadi bagi saya ini bagian dari aktualisasi diri saya ketika membangun Pelsis Sulut ini bersama dengan teman-teman pengurus yang lain. Jadi kalau dari saya sih menikmati semua proses ketika kita membangun Pelsis Sulut ini. Seperti itu sih, Kak. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau dari Joshua sendiri, pelayanan siswa ini di Sulawesi Utara biasanya tuh pergi ke sekolah-sekolah mana saja? Kita adanya di Sulawesi Utara sih, Kak. Cuman memang di bagian Bolaan Mongondo Raya itu belum terjangkau oleh teman-teman Pelsis Sulut. Jadi kita baru adanya itu di Manado, Tomohon, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan juga Minahasa Tenggara. Nah, kegiatan-kegiatan kita itu seperti safari pelayanan. Jadi kita pergi ke sekolah-sekolah untuk melayani, beribadah bersama-sama dengan
teman-teman Pelsis yang ada di sekolah masing-masing seperti itu. Salah satunya juga Joshua pasti terlibat ya memimpin Ya, ibadah tersebut. ya, kadang-kadang saya bersama-sama dengan teman-teman pengurus ada yang bermain musik, dan juga kami kalau pengurus Pelsis memimpin ibadah, menjadi kadim biasanya. Menjadi kadin. Iya, begitu di ibadah-ibadah. Nah, tadi kan Joshua dibilang di awal pembahasan kita, Joshua sebelumnya sementara juga dalam menempuh pendidikan ya di Iya. Yogyakarta. Iya, Nah, betul. itu bagaimana dari Joshua dalam mengatur waktu antara Pelsi Sulut dengan kuliah saat ini? Puji Tuhan, selama mengemban jabatan ini, jadi selama menjadi ketua Pelsis, untuk melaksanakan kerja-kerja organisasi, saya dibantu dengan teman-teman. Ada banyak teman-teman pengurus. Ada yang handle ya? Ya, ada banyak teman-teman pengurus yang masih care dengan pelayanan ini, sehingga sekalipun saya sebagai mahasiswa di Jogja, tapi cukup terbantukan untuk melaksanakan kerja-kerja organisasi karena ada tim yang saling cover, saling backup untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program-program begitu. Wow. Nah, kira-kira dari Joshua sendiri kegiatan-kegiatan apa nih mungkin yang selanjutnya akan Joshua dan teman-teman tambahkan dalam Pelsi Sulut ini? Mungkin yang ingin kita tambahkan itu yaitu pengabdian ke masyarakat. Jadi terjun ke masyarakat. Nah, seringkali kan kita melihat itu pengabdian ke masyarakat itu nanti di mahasiswa. Nah, tapi ini kita ingin bangun semenjak mereka SMP, SMA itu mereka terjun ke masyarakat. Jadi mereka bisa melihat kondisi masyarakat yang ada. Mereka bisa melihat isu-isu sosial, permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, itu yang menjadi harapan dari teman-teman Pelsi Sulut, sehingga teman-teman siswa ini disadarkan atau tersadarkan lewat mereka melihat kondisi di lapangan yang ada. Bagaimanapun juga mereka sebagai siswa Kristen, mereka harus melihat segala macam permasalahan yang ada di masyarakat, dan bagaimana mereka menghandle itu, atau bagaimana mereka merespon, dan mereka belajar di situ sehingga wawasan mereka bertambah luas, dan visi mereka ke depan itu untuk menjadi seseorang yang hebat itu makin terarah begitu, Kak. Karena ada di situ ada purpose, ada cause, ada ada alasan yang kuat. Oh, saya ingin bercita-cita menjadi ini. Nah, ada alasan kuat di situ karena mungkin saya ingin bercita-cita menjadi seorang dokter misalnya. Yang kalau dulu awalnya bicara dokter itu cuman ketika ditanya, "Oh, kamu cita-cita apa?" "Oh, dokter," begitu. Tapi ini kita ingin bangun teman-teman agar sekalipun dia bilang dokter, tapi ada alasan yang kuat di balik itu. Oh, saya ingin menjadi dokter karena saya ingin membantu ini. Nah, itu jadi ada hal-hal yang spesifik dan juga hal-hal yang logis dari teman-teman untuk bercita-cita, sehingga ketika mereka dalam proses atau dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita itu, mereka tidak melupakan ini, hulunya ini. Jadi hulu sampai hilir ini clear, begitu. Ada alasan yang kuat sehingga ketika mereka mencapai cita-cita mereka, mereka melaksanakan itu sebetul-betulnya, begitu. Wow, itu kalau kegiatan yang mungkin nanti akan Pelsi Sulut tambahkan ya dalam kegiatan ini. Nah, kalau dari Pelsi Sulut sendiri, bagaimana tanggapan atau sumber daya dari pihak-pihak sekolah atau pemerintah? Dari Joshua Leo sendiri melihat Pelsi Sulut ini seperti apa? Puji Tuhan, Pelsis bersyukur karena Pelsis selalu disupport oleh pemerintah.
Semisalnya ketika Pelsis ingin berkegiatan, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur menyediakan tempat begitu, seperti di kantor gubernur atau ada di fasilitas-fasilitas pemerintah seperti di Geraha Gubernuran. Kadang-kadang Pelsis berkegiatan di situ dan disupport oleh pemerintah, dan itu sangat-sangat berarti karena selain kita mendapatkan legitimasi, kita juga mampu maksimal dalam mengerjakan kerja-kerja organisasi begitu kan. Kalau dari Joshua sendiri bersama tim Pelsi Sulut ini, ada tidak kendala-kendala yang mungkin dihadapi Pelsi Sulut? Mungkin kendala yang dihadapi itu seperti ada teman-teman pengurus yang akan berkuliah di luar. Bagaimanapun juga teman-teman pengurus ini ada yang masih SMA dan ada yang masih ada yang kuliah begitu. Oke, jadi sudah ada yang kuliah juga ya? Iya, udah ada yang kuliah, bahkan ada yang kerja. Kerja juga. Gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan ketika ingin melaksanakan program. Melaksanakan program, ada yang mungkin sudah di Jakarta, ada yang di Surabaya. Jadi terpisah begitu. Dan waktunya itu sangat-sangat sempit. Nah, itu yang menjadi kendala. Tetapi puji Tuhan selama ini komunikasi kita itu lancar, bagus, teman-teman pengurus, sehingga kegiatan-kegiatan itu boleh terlaksana sekalipun teman-teman itu ada yang kerja, ada yang kuliah di luar, dan lain-lain. Wow, itu kalau misalnya dari kendala-kendala yang Joshua hadapi ya bersama teman-teman, apakah ada pertemuan seperti online gitu, daring, meet, biasa dilakukan kita, itu ya? Ya, kita sering meeting secara online sih, meeting secara online, dan juga ada teman-teman yang yang siap sedia di lapangan begitu. Ada yang teman-teman yang siap terjun untuk melaksanakan, sekalipun memang tidak banyak, tapi ada teman-teman yang siap begitu. Oke, nah itu dari kendala-kendala yang Joshua dan juga tim Pelsi Sulut ini ya hadapi, tapi bisa teratasi walaupun jauh, walaupun dengan kesibukan masing-masing tetap masih bisa merangkul yang lain ya dalam pelayanan siswa Sulawesi Utara ini. Nah, dari Joshua sendiri ada tidak suka duka dalam pelayanan siswa ini yang mungkin Joshua hadapi dalam kurang lebih dari tahun 2013 ya, 2013 ketika Joshua hadapi, atau ketika juga saat ini Joshua mengambil bagian, salah satu bagian seperti ketua Pelsi Sulut ini, seperti apa? Kalau suka dukanya itu mungkin dukanya dulu dukanya dulu. Nah, jadi ketika bergabung di Pelsis, mungkin ada semacam pressure, ada semacam beban begitu, karena kita didorong untuk memang menjadi teladan atau menjadi pelopor begitu, yang dimana semasa kita SMP kita masih ingin bermain-main, kita masih ingin bersenang-senang, tetapi di sini kita sudah dipaksa untuk, bukan dipaksa, tetapi harus siap untuk dewasa secara pemikiran, rohani. Nah, itu bukan duka sih sebenarnya, tetapi ada semacam beban itu di situ, tapi akhirnya kita nikmati juga, karena bagaimanapun juga itu bagian dari pendidikan, itu bagian dari pendidikan, dan dampaknya itu nggak langsung, tapi ketika kita beranjak dewasa, ini toh yang diajarkan dulu, ini yang dulu diajarkan buat kita untuk menjadi seperti ini. Jadi kita semakin paham begitu, atau semakin duluan paham begitu dengan teman-teman yang mungkin tidak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi sekalipun ada beban di situ, tetapi ada
benefit yang luar biasa, Iya. begitu. Kalau sukanya Suka. itu bergaul sih Kak, karena ketemu dengan banyak orang kan, ketemu dengan banyak orang sehingga teman-teman itu atau circle itu Iya. jadi semakin banyak. Jadi ketika mau kemana-mana atau ingin diskusi dan lain-lain itu ada teman. Bagaimanapun juga kita manusia makhluk sosial, Iya. jadi akan sangat menyenangkan ketika kita memiliki banyak teman, begitu. Dan ketika sudah mulai sudah bisa berakhirnya dengan sekolah, jadi banyak relasi juga, Ya, betul, kenalan-kenalan yang betul. Joshua dapatkan ketika waktu Betul. masih pelayanan siswa juga ya, bahkan Ya. sampai saat ini. Jadi itu suka duka yang Joshua Suka duka. dapati ya. Ya, dan lebih daripada itu, ini bagian dari pelayanan. Ya, benar. Jadi cukup atau sangat-sangat menyenangkan. Iya. Karena sembari kita melayani Tuhan, kita di sini bergaul, kita di sini belajar, apalagi karena kalau saya pribadi ketika mendapatkan pengetahuan yang baru itu sangat menyenangkan atau ada kesenangan tersendiri begitu. Oke. Kalau dari seorang Joshua nih ya, dari cerita-cerita Joshua ya, dari pelayanan siswa dan perkembangan siswa-siswi berprestasi Kristen ini, dan juga suka duka yang mungkin Joshua hadapi bersama tim, dan juga kendala-kendala bisa teratasi, dan itu dilakukan dengan sukacita, dengan damai ya, karena ini melayani untuk Tuhan, melihatnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kembali lagi, nah dari Joshua sendiri, apa sih arti pelayanan bagi Joshua? Bagi saya pelayanan itu menjadi sesuatu yang mendasar, karena bagaimanapun juga Tuhan itu sudah bagi saya ya, sebagai seorang yang Kristen, Tuhan itu sudah berkorban untuk saya. Nah, pengorbanan apa yang bisa saya lakukan, dan juga bagaimana saya mengisi hari-hari hidup begitu. Jadi pelayanan ini menjadi sesuatu hal yang fundamental bagi saya, dan juga menjadi kesenangan bagi saya, karena di sini yang itu tadi yang saya sampaikan, kita bergaul, kita membangun jaringan, kita melayani, kita belajar akan sesuatu hal yang baru, yang dimana itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita menjalani hari hidup kita sampai di masa yang akan datang begitu. Jadi pelayanan ini menjadi bagi saya itu menjadi bagian dari hidup saya gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi itu arti pelayanan bagi seorang Joshua Leo ya. Nah, kiranya Joshua dalam mengembangkan atau membangun PLC Sulut ini bisa melahirkan generasi berprestasi Kristen yang luar biasa, yang menjadi karakter-karakter mereka bisa terbangun dengan baik ya, apalagi dengan kehidupan yang sekarang. Oke, thank you sekali untuk Joshua. Hari ini sudah tidak terasa ini Joshua, kita ngobrol sudah 30 menit lebih nih. Oke Joshua. Nah, sebelum kita tutup Tribun Podcast kali ini, mungkin ada Joshua bisa sampaikan atau pesan dan harapan untuk mungkin PLCs yang ada di Sulawesi Utara atau anak-anak muda nih, remaja khususnya, atau Tribuners. Silakan Joshua. Halo Tribuners. Mungkin yang menjadi closing statement itu adalah mari kita sama-sama membangun spiritualitas kita, membangun moralitas, dan juga membangun jaringan yang seluas-luasnya untuk kita membangun bangsa dan negara ini. Bagaimanapun juga kita sebagai warga negara Indonesia harus menjadi pelopor, harus menjadi teladan untuk kita membangun bangsa dan negara kita menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Joshua. Hari ini
nanti Ya. mau kemana lagi nih abis dari Setelah ini karena sekarang Pelsis lagi mengadakan kegiatan Diklat Kepemimpinan Siswa Kristen yang nantinya juga akan dihadiri oleh Miss Indonesia, Kak Audrey Vanessa. Jadi setelah ini Joshua langsung ke Mokupa Resort, di mana tempat diklat dilaksanakan begitu. Wow, luar biasa. Semoga berjalan dengan lancar ya Joshua Amin, ya hari ini amin. ya. Thank Oke. you. Terima kasih Joshua untuk waktu dan Oke, kesempatannya thank you, untuk Kak. bisa dapat menginspirasi buat anak-anak muda, apalagi PLC Sulut yang ada di Sulawesi Utara ya. Iya. Dan pastinya ini dapat menginspirasi, bermanfaat untuk anak-anak muda dalam mengembangkan karakter, dalam iman dan ketakwaan. Dan tentunya Tribuners kali ini terima kasih untuk Anda yang sudah menonton Tribun Podcast kali ini bersama dengan Joshua Leo dalam tema kita yaitu eksistensi PLC Sulut melahirkan generasi berprestasi Kristen ya. Oke. Dan tentunya kami akan selalu hadir dalam tribun-tribun podcast lainnya dan setiap harinya hanya di Facebook dan juga YouTube kami Tribun Manado Official. Saya Angelita Karo dan sampai jumpa.